Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Muslim, tahukah Anda ada kedahsyatan bila kita bersolawat terhadap Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW? Ada begitu banyak keutamaan bagi mereka yang gemar membaca solawat, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam An-Nasai, dan Imam Al-Bazar dari Abu Burdah bin Nayar, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku dari umatku, solawat secara ikhlas dari hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat untuknya 10 kali solawat, menaikkan derajatnya 10 kali lipat, mencatat untuknya 10 kali kebaikan, dan menghapuskan untuknya 10 keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba bersolawat, maka solawat itu akan keluar dari mulutnya secepat kilat dalam bentuk cahaya, dan cahaya itu akan mengelilingi seluruh penjuru barat dan timur sambil berteriak, aku adalah solawatnya Fulan bin Fulan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan solawat itu menjadi seekor burung yang memiliki 70.000 sayap. Dalam satu sayap memiliki 70.000 kepala, dalam satu kepala memiliki 70.000 wajah, dalam satu wajah memiliki 70.000 mulut, dan dalam satu mulut ada 70.000 lidah, dan setiap lidah bertasbih dengan 70.000 bahasa yang pahalanya untuk orang yang bersolawat. Karena begitu dahsyatnya kebaikan dan keutamaan solawat kepada Nabi, para malaikat pun sampai berjanji kepada Nabi Muhammad SAW, mereka akan mengistimewakan orang-orang yang gemar bersolawat. Lantas, siapa sajakah keempat malaikat yang memberikan janji itu? Silakan para sahabatku untuk menyimak terus video ini hingga akhir, supaya tidak menjadi gagal faham di memori pikiran sahabatku semua. Terima kasih. Malaikat yang pertama adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu setiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Lalu yang kedua adalah Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertunduk dan bersimpuh di depan Nabi Muhammad SAW dan berjanji bahwa kelak di yaumil mahsyar, Malaikat Mikail akan membawakan payung untuk berteduh dan secaman madu dari surga, agar umat Nabi Muhammad SAW tidak kepanasan dan tidak kehausan di padang mahsyar. Lalu janji yang ketiga adalah dari Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tunduk dan hormat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seraya memintakan ampun kepada umat Nabi Muhammad SAW yang ahli membaca solawat. Sujud tidak akan selesai jika dosa-dosanya umat Nabi Muhammad SAW belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian janji yang keempat adalah dari Malaikat Israel.
Malaikat Israel berkata, "Wahai Rasulullah, bagi mereka yang rajin bersolawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka dengan lemah lembut, seperti aku mencabut ruh para nabi dan rasul." Di dalam kitab Al-Mustadrak Syekh An-Nuri jilid 5 halaman 355 hadis ke-72 diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Di saat aku tiba di langit di malam Isra Mi'raj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan, setiap tangan memiliki 1000 jari, dan aku melihatnya menghitung jarinya sendiri satu persatu. Aku bertanya kepada malaikat Jibril pendampingku, 'Siapa gerangan malaikat itu, wahai Jibril, dan apa tugasnya?' Malaikat Jibril pun berkata, 'Sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi.' Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat tadi, 'Apakah engkau tahu bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan?' Malaikat tadi berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, demi yang telah mengutusmu dengan hak kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang diturunkan dari langit ke bumi sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan air hujan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah-sawah, dan ke tempat-tempat yang tidak diketahui oleh manusia.' Mendengar semua itu, Rasulullah SAW merasa sangat takjub dengan kemampuan malaikat tadi dalam menghitung tetesan air hujan. Kemudian malaikat tadi berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari, dan diberi kepandaian untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tetapi aku memiliki kelemahan dan kekurangan.' Rasulullah SAW bertanya, 'Apa kekuranganmu dan apa kelemahanmu?' Malaikat itu pun menjawab, 'Kekuranganku dan kelemahanku adalah, wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di suatu tempat, mereka menyebut namamu dan bersolawat atasmu, maka pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka atas solawat yang mereka ucapkan atas dirimu. Ketika salah satu dari umatku, baik laki-laki maupun perempuan, yang membaca solawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menceburkan diri ke dalam lautan cahaya yang berada di bawah arsy. Lalu malaikat tersebut menceburkan diri dan keluar, kemudian menggibas-gibaskan sayapnya. Maka meneteslah dari setiap satu bulu satu tetes. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari setiap tetesnya satu malaikat yang memintakan ampun untuk orang yang membaca sholawat tadi sampai hari kiamat. Masya Allah, begitu dahsyatnya keistimewaan sholawat jika kita rutin mengamalkannya setiap hari. Meskipun Rasulullah SAW telah meninggal, namun ruh mereka masih berada di alam barzah. Anas bin Malik radhiyallahu an mengutip sabda Rasulullah SAW yang kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, yang artinya para nabi itu hidup di dalam kubur, mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam kitab Masma'u Al-Zawaid. Riwayat hadis dengan bersanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahwa roh Rasulullah SAW dikembalikan pada jasadnya untuk menjawab salam bagi umatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tiada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Manasik. Dalam redaksi lain disebutkan, "Setiap kali orang yang mengucapkan salam kepadaku, pastilah Allah mengembalikan rohku kepadaku agar aku menjawab salamnya." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bukan hanya dicatat, salawat yang dibaca oleh umat juga akan dibalas langsung oleh Rasulullah SAW. Barang siapa bersolawat kepadaku, maka solawatnya sampai kepadaku, dan aku akan bersolawat kepadanya, dan ditulis baginya selain itu 10 kali kebaikan. Hadis riwayat Imam Tabrani.
Sholawat yang dibacakan oleh umat akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang menjadi penghubung dan penyampai sholawat tersebut adalah malaikat sayyahin. Mereka merupakan malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan-jalan di bumi dan khusus untuk mencari orang-orang yang bersolawat. Hal ini juga telah diabadikan dalam hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat yang berjalan di muka bumi dan menyampaikannya salam kepadaku dari umatku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani, Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu banyak keistimewaan dari solawat. Marilah kita tingkatkan solawat kita dalam setiap hari-harinya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemanfaatan, keistimewaan dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabatku semua yang sudah menyimak dan menonton video ini hingga selesai. Semoga sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah, serta diberikan kesehatannya. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.